guys, pengen tahu gimana rasanya kerja di Korea Selatan? Negara yang super modern dan punya budaya yang unik banget ini, ternyata punya dunia kerja yang gak kalah menarik. Di video kali ini, kita bakal bahas beberapa fakta unik seputar kerja di Korea Selatan. Mulai dari jam kerja yang bikin melongo, budaya perusahaan yang khas, sampai gaji yang bisa bikin kamu melongo. So, buat kalian yang penasaran sama dunia kerja di Korea Selatan, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Korea Selatan, negara maju dengan teknologi canggih dan ekonomi yang kuat. Tapi tahukah kamu, di balik kesuksesannya, tersimpan rahasia yang cukup mengkhawatirkan. Jam kerja panjang yang menjadi momok bagi banyak pekerja. Mari kita bedah bersama, yang menyebabkan fenomena ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat Korea Selatan. Jam kerja di Korea Selatan diatur dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang menetapkan jam kerja standar sebagai berikut. Maksimal 8 jam per hari, maksimal 40 jam per minggu, jam kerja tambahan, lembur, maksimal 12 jam per minggu, minimal 1 hari libur per minggu, biasanya hari Minggu. Cuti tahunan yang dibayar setelah bekerja selama 1 tahun, minimal 15 hari, namun pemerintah Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk mengubah jam kerja dari 52 jam per minggu menjadi 62 jam per minggu. Selain itu, pemerintah juga sedang menguji coba sistem kerja 4 hari, minggu di Provinsi Gyeonggi. Alasannya, pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan penduduk dan pekerja karena angka pernikahan dan kelahiran di Korea Selatan menurun drastis. Jam kerja di Korea Selatan terkenal panjang dan intens. Ini mencerminkan budaya kerja Korea Selatan yang kompetitif dan berdedikasi. Namun jam kerja di Korea beberapa tahun terakhir mengalami sejumlah perubahan. Jam kerja di Korea Selatan secara umum, 1 jam kerja harian dan mingguan. Di Korea Selatan, jam kerja standarnya adalah 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Korea Selatan yang mengatur mengenai jam kerja. Namun pada kenyataannya, survei menunjukkan rata-rata jam kerja aktual di Korea Selatan lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan, yakni sekitar 48 jam per minggu. Oleh karena itu, seringkali banyak pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja standar tanpa kompensasi lembur yang memadai. 2. Jam istirahat di Korea Selatan. Setelah kamu bekerja selama 6 jam berturut-turut, kamu berhak menerima waktu istirahat minimal 30 menit. Jam istirahat bagi para pekerja ini dapat diambil pada saat periode kerja dan tidak boleh diambil pada akhir jam kerja. 3. Sistem lembur di Korea Selatan. Lembur adalah hal yang umum dan sering diharapkan dalam banyak sektor pekerjaan. Hukum tenaga kerja di Korea Selatan mengatur bahwa lembur tidak boleh melebihi 12 jam per minggu. Namun, meski aturan tersebut telah diterapkan, pelanggaran terhadap aturan tersebut masih cukup sering terjadi di beberapa perusahaan yang ada di Korea Selatan. Budaya kerja di Korea Selatan, 1. Dedikasi dan loyalitas. Para karyawan di Korea Selatan dikenal sangat berdedikasi dan loyal kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Seringkali, para karyawan menunjukkan komitmen dengan bekerja lembur dan menghindari cuti. Di Korea Selatan, ada sebuah konsep yang disebut Kwanghwajung. Konsep ini berarti jam kerja yang biasa dilakukan, di mana karyawan diharapkan untuk bekerja melebihi jam kerja yang ditentukan. Presenteeism adalah sebuah konsep kerja yang menganggap kehadiran fisik di kantor lebih dihargai daripada produktivitas. Hal ini menyebabkan banyak pekerja merasa perlu berada di kantor selama mungkin. Konsep presenteeism ini kadang-kadang mengarah pada jam kerja yang sangat panjang, meski tidak terlalu produktif. Gaji pekerja migran Indonesia, PMI, di Korea Selatan cukup bervariasi, namun umumnya cukup menjanjikan. Kisaran gaji terbaru berkisar antara 23 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per bulan. Jumlah ini bisa lebih tinggi lagi jika ada lembur atau tunjangan tambahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaji, jenis pekerjaan. Pekerjaan di bidang manufaktur, perhotelan, atau perawatan biasanya memiliki gaji yang berbeda. Pengalaman. Pekerja dengan pengalaman lebih tinggi cenderung mendapatkan gaji yang lebih besar. Keahlian. Keahlian khusus seperti bahasa atau keterampilan teknis bisa meningkatkan gaji. Perusahaan. Gaji juga bisa berbeda tergantung pada perusahaan tempat bekerja. Informasi penting lainnya, upah minimum. Upah minimum di Korea Selatan berlaku untuk semua pekerja, termasuk PMI. Tunjangan. Selain gaji pokok, PMI juga berpotensi mendapatkan berbagai tunjangan seperti tunjangan makan, transportasi, dan asuransi kesehatan. Potongan. Perlu diingat bahwa ada beberapa potongan yang akan dikurangkan dari gaji, seperti pajak penghasilan dan biaya asuransi. Tips. Cari informasi terbaru. Selalu perbarui informasi mengenai gaji PMI di Korea Selatan, karena bisa berubah sewaktu-waktu. Persiapkan diri dengan baik. Pelajari bahasa Korea dan tingkatkan keterampilan Anda untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Disclaimer. Informasi di atas bersifat umum dan bisa berbeda-beda untuk setiap individu. Selalu lakukan riset lebih lanjut sebelum memutuskan untuk bekerja sebagai PMI di Korea Selatan.